saya ingin katakan ada satu filosofi yang saya dengar dari pelatih saya juga ya. Pelatih saya Benny Dolo, orangnya sangat memotivasi, ya memotivasi. Dia memberikan motivasi kepada kami pemain-pemain muda, selalu berkaca di jari tangan kita ini. Hai. Apa kabar coach? Sehat Om. Sehat, alhamdulillah. Aduh, sorry coach udah nunggu lama ini. Siap. Lagi liatin biasa. Siap. Lagi biar berolahraga dikit kan. Hidup sehat itu paling sempurna kalau menurut para pujangga. Ya. Coach, apa kegiatan hari ini? Hari ini Ya. belum ada kegiatan karena kan jadwal latihan kita hari Sabtu itu libur. Gitu ya. Terus tapi masih rutin ngelatih kan? Ya. Tentunya karena saya dirteknya pasti saya tahu. Ya, pasti saya tahu. Jadi coach, hari ini kita ada sedikit bincang-bincang di acara kopi bareng. FU 15. Saya bener nggak? FU 15. Nah, alasan memilih menjadi pelatih apa sih, Coach? Sebenarnya menjadi pelatih itu sebuah kebanggaan tentunya sebagai pendidik. Oke, Ya, pendidik ya. pendidik. Tapi perbedaannya antara pelatih dan guru itu apa sih sebetulnya? Bedanya kalau misalkan pelatih mungkin aktivitasnya banyak sekali, ada di ruangan maupun di lapangan. Nanti kalau pelatih itu ada di nggak hanya di praktek aja ya, Hanya pasti praktek aja, ada di kelas juga ya. classroom juga. Kalau guru tuh kira-kira apa? Kalau guru kan dia mendidik, tapi hanya di ruangan, di kelas saja. Terus waktunya pun sudah ditentukan. Tapi tentunya pasti tujuannya sama, mendidik juga ya. Betul, Tujuan betul. sama. Terus pertama kali Coach Iya. mengenal FU15 FA gimana dan seperti apa, tolong diceritakan dulu Coach. Baik. Waktu itu saya tinggal Purwakarta. Oke, terus Terus pernah lihat ada di FB, salah satu FB itu FB-nya kalau nggak salah Bang Nanang. Bang Nanang, Gitu ya, bahwa ada Firman Utina membuka akademi. Oke. Ya, disitulah saya mulai tertarik karena saya tahulah sosok Coach Firman Utina dari dia bermain sampai saat ini. Kita pernah bermain bareng kan? Bermain bareng waktu di ini. Saya bermain waktu itu di Pelita Jaya kalau nggak Betul. salah. Terus Coach Daus ini bermain di Persika Kerawang ya? Persipo Purwakarta. Persipo Purwakarta. Betul. Jadi uji coba kita ya. Betul. Karena home base-nya Pelita Jaya tuh di Purwakarta ya. Bandung, Iya. Jalakarupat ya. Jalakarupat. Kita main Jalakarupat kan? Jalakarupat malam. Di Jalakarupat. Terus Coach Daus ini dia strikernya Purwakarta ya. Persipo ya. Persipo Purwakarta. Catat 1 gol. Tapi pasti kalian tanya, menang nggak Pelita? Menang dong, tentunya 3-1 ya. 3-1. Nah, Coach, ada yang kelupaan Coach. Perkenalkan dulu nama Coach, terus statusnya apa. Pasti kan pemirsa ingin tahu pelatihnya FU ini dia ganteng-ganteng, udah punya istri apa belum, udah punya anak apa belum, karena terlalu banyak Coach identik di apa usia dini itu. Katanya tuh banyak pelatih yang apa bukan hanya melatih ininya apa anak-anak, orang tuanya juga ikut dilatih, tapi dilatih dengan secara positif. Mereka juga ada classroom begitu kan Coach. Nah, perkenalkan dulu Coach, nama Coach, terus statusnya di kategori berapa Coach melatih gitu. Oke Coach.
Oke, baik. Nama Muhammad Firdaus tentunya. Terus saya bukan bujangan lagi. Sudah beristri dan Sudah punya beristri anak. loh. Sudah beristri. Saya asal dari Jakarta, istri dari Purwakarta. Alhamdulillah sekarang saya tinggal di Tangerang sudah 3 tahun nih. 3 tahun ya. Tentunya saya tinggal di kontrakannya Om Firman. Lalu polos dia. Jadi statusnya udah menikah coach ya. Sudah menikah. Sudah menikah loh. Ya, status coach Daus ini sudah menikah. Ya, ini jujur loh coach ya, karena mereka juga ingin tahu. Nah, coach. Ya. Ketertarikan untuk bergabung di FU seperti apa sih? Sebenarnya saya tertarik di akademi ini karena pertama dari sosok seorang Firman Utina. Kedua, terus berada di kota yang mayoritas memang Tangerang ini banyak pemain-pemain sepak bola dan banyak akademi juga di sini. Juga wadah yang disediakan di kota Tangerang khususnya Jabodetabek ini ya. Betul. Nah coach, sudah panjang lebar kita ngobrol tapi kita belum ngopi. Kita ngopi dulu coach. Siap, makasih. Nih, tos dulu dong biasanya. Oke. Enak nggak kopinya coach? Mantap. Tentunya enak ya. Mantap. Tapi satu dibagi 2 ya. Satu-satu dulu ya. Biasanya satu-satu dulu. Jangan dulu langsung taruh semuanya, gitu kan? Coach, kita lanjut pembicaraan kita. Siap. Menurut coach definisi pelatih itu apa sih? Kalau menurut saya itu melatih itu mendidik. Oke. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Itu sih prinsip saya sebenarnya. Prinsip melatih itu dari yang tidak bisa menjadi bisa. Itulah pelatih di grassroots ya. Betul. Terus coach sekarang ini di FU melatih di usia berapa? Sekarang saya ngelatih di usia 2003 2002 ya. Ya, tapi saya juga membantu di kategori 2008. Mengisi kekosongan di 2008 karena pelatihnya lagi ikut sibuk di pekerjaan, dia lagi cuti pelatih di 2008 dan dia sudah mengirim surat sih akhirnya coach Firdaus ini di pelatih FU 15 FA melatih di kategori 2003 kemarin juara top skor. Kemarin beliau juara top skor luar biasa. Coach, pengalaman selama ini coach melatih apa aja sih tantangan, rintangan, terus ada rasa bosan nggak melatih di usia dini ini menurut coach? Saya alhamdulillah kalau untuk pengalaman melatih itu saya pernah melatih di SSB di Kota Purwakarta. Itu SSB Bijon. Oh Bijon ya. Oh iya terkenal banget itu di Jakarta. Saya tahu yang punya itu. Yang punya Bijon itu saya tahu. Teman saya dulu di pembimbing juga bagus. Iya, saya pernah melatih di situ. Kalau dibilang keluh kesah atau bosan, saya nggak pernah bosan. Nggak pernah bosan ya. Walaupun dulu waktu melatih di Purwakarta ekonominya berbeda. Perekonomian di sana berbeda. Tapi saya tertarik sama anak-anaknya. Oh, motivasinya. Jadi di situ saya semangat. Semangatnya ngelihat potensi anak itu sebenarnya ada. Cuman dikarenakan ekonominya mereka kurang. Gitu. Akhirnya tapi saya nggak patah semangat. Walaupun saya tidak dibayar atau sukarela, kalau memang mereka suka ngasih juga sih. Tapi kalau memang nggak ada, saya tetap melatih juga. Gitu. Coach, cerita yang paling membahagiakan menurut coach selama melatih di FU 15 apa sih? Kalau di sini saya bahagia sekali kalau misalkan pertama itu diterima di sini dulu. Tentunya diterima di keluarga besar FU 15 itu saya sangat bahagia. Karena pertama memang cita-cita saya memang ingin sekali ngelatih di salah satu SSB atau akademi. Terus kalau memang kita ada rezekinya kan kita bisa di tingkat yang lebih atas. Terus yang paling bahagia sekali yaitu dia bisa mengantar anak-anak
juara di level turnamen, festival, bahkan atau liga. Kan Gitu. intinya bisa mendidik mereka dan Betul. bisa sampai ke puncak waktu Betul, itu ya. betul, betul. Tapi tidak melupakan bahwa segala prestasi yang didapat di akademi itu adalah bagian dari proses mereka untuk menuju jadi pemain profesional. Betul, Itulah betul. salah satu target Ya. target utama. Nah, ngomong-ngomong masalah target dan tujuan, teman-teman boy, saya ingin katakan ada satu filosofi yang saya dengar dari pelatih saya juga ya, pelatih saya Benny Dolo. Orangnya sangat memotivasi, ya memotivasi. Dia memberikan motivasi kepada kami pemain-pemain muda, selalu berkaca di jari tangan kita ini. Menurut dia, jadi prosesnya kita di sini ini di jari kelingking ini adalah proses kita melatih. Proses kita berlatih di akademi, bermain di liga remaja dan lain-lain. Nah, terus pencapaian kita itu harus target kita di sini bermain di liga utama, ya kan? Bermain di liga utama. Setelah di liga utama, kata Om Benny itu kita harus jangan lupa harus punya target juga, harus bermain di tim nasional. Betul. Ya kan? Bermain di tim nasional karena menurut Om Benny salah satu pemain yang bisa bermain di tim nasional itu sangat bangga, betul ya Coach? Betul. Nah, menurut Om Benny itu, bayangkan ya filosofinya dia dulu. Ini tim nasional, klub liga, tim nasional, klub liga, tim nasional, klub liga. Nah, saya bilang kenapa tidak sampai di sini, di ibu jari ini. Menurutnya jangan sampai kita terlalu euforia, kita terlalu besar kepala yang akhirnya kita lupa akan proses kita dulu dari sini berlatih sampai menuju ke tingkat ini tim nasional, sampai di sini kita puas diri, akhirnya kita jatuhnya di sini. Nah, berapa tingkat kata dia menurut Om Benny? Itu saya paling ingat banget itu Coach, dan alhamdulillah itu yang selalu saya jabarkan ke anak-anak dan Coach juga tahu ya. Coach, nah lanjut lagi sebagai Dirtek di FU15, harapan terhadap pelatih-pelatihnya supaya pemain-pemain itu bisa berkembang, mereka bisa berlatih dan targetnya adalah bermain di high league atau liga yang kita cintai ini adalah Liga Indonesia. Betul. Nah, harapannya dan apa mindsetnya Coach untuk membuat pemain-pemain ini supaya punya mentaliti kerja keras sampai ke level liga. Oke. Di sini di FU15 ini kita selalu memberikan motivasi setinggi-tingginya untuk bermain. Terus kita juga memberikan latihan yang lumayan bagus. Terus kita selalu terprogram plan-plannya. Kita pun di sini pun selalu berdiskusi juga dengan orang tua, karena kan kunci sukses kalau kata Dirtek kita nih. Siapa tuh namanya? Siapa tuh? Firman Utina. Firman Utina. Kunci sukses usia dini itu adalah ada 3 ya? Iya, ada 3. Itulah pemain, pelatih dan orang tua. Kunci sukses. Nah, kunci sukses. Sampai saat ini edukasi apa yang Coach sudah berikan kepada orang tua umumnya di kategorinya Coach? Saya memberikan edukasi sebenarnya tidak muluk-muluk atau tidak terlalu besar juga. Intinya ikuti proses, percaya proses. Bahwa kalau kita mengikuti prosesnya, percaya dengan prosesnya, insya Allah perjalanan anak-anak pun akan baik. Tentunya proses yang dibentuk itu dia bukan hanya asal melatih ya. Betul. Coach juga udah mempunyai kurikulum dan Coach juga udah melatih di mana-mana, pengalaman, bahkan Coach udah punya license juga. Dan pemirsa tahu, saya kalau di FU ini dia selalu menerima pelatih itu dia yang mereka
punya license ya coach. Nah, pemirsa juga ingin tahu coach. Ya. Coach sekarang ini sudah license apa sih? Alhamdulillah sekarang saya license-nya masih CIFC CIFC ya. Ya, Tahun berapa tuh coach? 2018. 2018. Oke. Tapi insya Allah tahun ini, bulan ini saya mau kursus lagi ambil B. Oh, alhamdulillah udah ada panggilan ya? Udah ada panggilan dari PSSI resmi Iya, itu. betul. Luar biasa, kita doakan khususnya buat para orang tua siswa F15 FA, masyarakat Purwakarta, orang-orang yang dicintai oleh Coach Daus dan orang-orang yang selalu mencintai juga Coach Daus ya, tentunya istrinya, Betul. anak-anaknya, bapak ibunya ya. Jangan salah persepsi dulu ya Coach ya. Nah, Coach, Siap. selama Coach melatih di FU, kerjasama sesama pelatih menurut Coach seperti apa sih? Alhamdulillah di sini kerjasamanya baik sekali. Jadi kalau di sini itu modelnya apa ya? Kayak kekeluargaan. Oke. Kayak kita ke pelatih-pelatih itu udah bukan orang lain, tapi udah kayak saudara sendiri. Terus kita pun ya, dengan manajemen di sini pun juga alhamdulillah juga bagus, kekeluargaannya juga bagus. Tentunya baik sekali sih di sini. Nah, harapannya di sini ajang kita untuk belajar melatih. Betul. Tentunya bukan tujuannya kita harus selalu ada di akademi sini. Pasti tujuannya seorang pelatih itu ingin melatih di tim-tim liga. Tapi adanya akademi ini jadi bahan atau wadah untuk kita belajar melatih juga. Bayangkan loh teman-teman FU15. Coach Daus ini license C. Sekarang mau ambil B, tapi tidak terburu-buru, langsung ingin melatih liga, ya kan? Bukan karena tidak mau, karena mungkin ada hal-hal yang harus Coach Daus belajar di dunia kepelatihan. Nah, sekarang pertanyaan saya Coach, begitu pulang dari lesson tiba-tiba Coach ditawarin Ya. Liga 1 atau Liga Divisi Utama, bahkan bisa pegang tim-tim Liga 3 ya, wallahu a'lam, ya kan? Apa wacana Coach ke depan? Sebenarnya sih kalau wacana kita memang pasti tujuannya ke sana Om. Oke. Antara Liga 1, Liga 2 atau Liga 3 gitu kan. Tapi kita di sini saya masih banyak kekurangan. Tentunya masih banyak kekurangan. Makanya adanya akademi ini jadi kita untuk membenahi kekurangan kita, belajar untuk melangkah ke tingkat yang atas. Ya, bayangkan loh, Coach Daus ini udah udah mempunyai lesson, terus udah juara juga di top score, udah banyak melatih di Elite Pro juga di. Tapi masih tetap merendah dalam hal ini. Coach Daus ini masih tetap merendah. Coach Daus ini di saat dia sudah mempunyai lesson, kapasitas dia masih tetap dia ingin belajar untuk melatih di akademi, karena saya juga sering sharing dengan Coach Daus bahwa yang mana ada waktunya untuk kita ke sana. Minimal kita harus percaya proses sama seperti pemain yang sudah kita bentuk prosesnya. Tujuannya yaitu kita berusaha, kerja keras dan berdoa tentunya itu. Nah, pengalaman lucu apa sih Coach pada saat Coach melatih, ya kan? Ini banyak yang penghalang, ini dia yang gondrong-gondrong itu banyak ngalangin kita sebetulnya. Banyak ngalangin kita yang gondrong. Pura-pura cedera lagi di depan kita kan, bayangin. Kira-kira pengalaman lucu apa sih Coach? Aduh, pengalaman lucu sebenarnya banyak sekali kalau di akademi ini. Pertama, anak-anak ini kadang-kadang suka kalau dibilang ada yang paham, ada yang enggak. Oke. Ya, di saat kita melatih nih. Karena kita ngelatihnya bukan memang pemain-pemain yang udah jadi ya. Iya, betul. Melatihnya memang pemain-pemain yang mereka baru pingin belajar berlatih. Gitu. Ya. Belajar berlatih ya. Betul. Berlatih sepak bola juga. Pasti Coach.
banyak tantangan-tantangan juga dari orang tua. Iya. Ya kan, karena identik di usia dini itu banyak campur tangan orang tua. Mumpung FU15 ini dia mendatangkan Coach Daus, kita bincang-bincang. Coach Daus ceritakan aja apa pengalaman Coach melatih FU15 ini. Kira-kira ada tekanan nggak dari orang tua? Ada orang tua yang ingin gantiin anaknya, ingin main apa enggak? Kan kita nggak tahu ya kan. Betul. Ada, kalau itu sebenarnya hal yang wajar sih Om. Oke. Hal yang wajar. Di Mungkin akademi. ya di akademi atau SSB yang lain pasti itu ngalamin. Itu pernah memang. Bahkan ada yang saya ingat itu ada anak yang saya rubah posisinya. Oke. Ingat nggak? Saya tahu. Terus. Begitu saya rubah posisinya, dia kan ada tujuannya itu. Ada tujuannya. Dia punya long bola atau cross bola itu dia bagus sekali kan. Saya pindahin di posisi 7 atau posisi sayap atau flank. Kalau sesuai Villanesia. Ya. Posisi sesuai Villanesia. Ya, saya pindahin di posisi itu. Dia bahkan sampai uji coba, dia bikin gol. Terus Dia masih tetap komplain. Orang tuanya tiba-tiba datang. Termasuk di saat kita lagi berdua, orang tuanya datang kan. Iya. Dan langsung menanyakan ya. Itu. Tapi ya alhamdulillah kita nggak lari dari konteks pertanyaan itu. Seorang pelatih itulah karena orang tua tidak tahu, bukan mereka itu seolah-olah tahu. Sebetulnya ada sesuatu sama manusia, sama seperti kami juga. Pelatih bukan semuanya kami menguasai. Kami pasti ada kelemahannya. Betul. Nah, begitu juga orang tua. Dia ingin tahu sebetulnya apa program yang dibentuk oleh coach ke individu si anak tersebut. Iya kan? Nah, tapi yang saya agak sedikit takut apa coach? Bukan masalah pertanyaannya. Matanya udah melotot duluan. Saya pikir marah ini, nggak taunya coach kenapa. Anak saya itu dirubah bermainnya biasa di nomor 8, nomor 10, tiba-tiba coach taruh di nomor 7, nomor apa? 11. Ya kan akhirnya punya tujuan yang akhirnya dia lihat sendiri ya coach ya. Iya, benar. Si anak-anaknya. Nah, Coach Daus, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, minum lagi kita ngopi dulu coach. Karena acara ini acara ngopi bareng FU15 coach. Coach kan pasti hanya duduk ngobrol doang. Jarang saya ajak duduk ngopi bareng. Jarang begini. Kan? Ini biasanya di rumah. Ini juga untuk melatih kita untuk beredukasi. Ya, cile. Edukasi. Coach Daus ini terkenal dengan narkoba di FU15. Nah, coach, kira-kira selama coach sudah melatih hampir berapa tahun kita? 4 tahun. 4 tahun ya di FU15. Perkembangan anak juga kita udah lihat seluruh kategori ya kan. Terus coach juga ada beberapa sudah pernah melatih di usia 2008 bahkan dari senior sampai junior yang kecil. Nah, kira-kira coach ada pesan nggak tersendiri yang ada timbul di hatinya coach nih karena filosofi FU15 itu kan FU15 jaya sukses di hati. Betul. Di hati itu dia apa yang ada di hati coach Daus untuk pesan ke anak-anak didik FU15. Apa coach? Pesan saya jangan pernah malas berlatih. Jangan kendor, terus jangan sia-siakan waktunya. Terus kasihani juga orang tuanya, karena kan mereka di sini daftar anaknya. Terus pastinya kan mereka membayar. Iya, benar. Jadi tolong ke anak-anak itu benar-benar sungguh-sungguh untuk berlatih, karena tujuannya datang ke akademi itu untuk berlatih. Jadi jangan disia-siakan waktu dan tenaga dan pikiran mereka di akademi hanya untuk bercanda. Nah, maka itu beda sama kita dulu ya coach ya. Kita mau berlatih aja sembunyi-sembunyi ya coach. Betul. Sembunyi-sembunyi, jarang ada dukungan dari
dari orang tua atau keluarga, bahkan kerabat ya. Sekarang anak-anak sekarang tuh malah termotivasi, mereka tuh orang tua itu datang langsung antar ke ke akademi latihan mereka. Nah, makanya yang Coach Daus bilang bahwa ingat peran orang tua itu dia penting, ya kan? Tapi anak-anak juga harus paham bahwa setelah orang tua udah mengorbankan jiwa dan raga bahkan ya, jiwa itu dia, padahal dia ada kerja nih Coach, jiwanya ini anak gua main ya, anak gua main. Kadang-kadang kan seperti itu. Kadang meninggalkan pekerjaan dia hanya untuk pingin nonton anaknya atau ngantar anaknya berlatih, intinya ke situ. Nah, dibalasnya hanya dengan prestasi. Ya, ya, balas dengan prestasi. Nah, Coach, setelah Coach Daus ambil kursus, kira-kira di B ya, di B, Coach Daus kursus B, kira-kira apa penerapan nanti Coach Daus akan berikan? Tentunya kan dari C ke B itu ada proses, ada proses yang progres untuk melatih, ya kan? Kira-kira udah belajar belum? Kalau sebenarnya sih, tentunya kita di sini, alhamdulillah kebetulan dirtek kita ini sudah A ya, dan alhamdulillah udah dapat sih. Udah dapat kan? Sertifikatnya udah dapat. Jadi alhamdulillah udah lunas. Ya. Jadi sebenarnya kita di sini pun walaupun saya belum ambil B, tapi percaya dengan. Tapi saya udah pernah, ibaratnya Om Firman ini, Coach Firman ini udah memberikan materi-materi B atau bahkan A-nya. Jadi ke kita. Jadi kita udah tahu, oh seperti ini loh kursus B ini, dan seperti ini kursus A. Ya, kira-kira sharing. Nah, itu dia. Ilmunya selalu dikasih. Ya. Tentunya di anak-anak pun latihannya atau materinya pun kita terapkan juga. Pertama di C ini kan banyaknya kan Villanesia ini dengan formasi 4-3-3 kan. Formasi 4-3-3. Nah, mungkin di B atau di A formasi akan berubah. Mungkin ada belajar di sepak bola, mungkin bukan hanya satu formasi. Betul. Ya. Di sepak bola tuh ada beberapa formasi. Nah, itu juga harus dipelajari. Iya, itu yang harus kita pelajari. Intinya kita tetap terus belajar, Coach. Sebagai pelatih, pembina, jangan merasa bosan untuk kita belajar untuk menjadi pelatih yang baik, belajar, dan jangan malu, jangan pernah malu kita untuk belajar di akademi dan melatih. Karena apapun jeripaya kita, pengorbanan kita, harus kita ingat ada sesuatu titipan dari orang tuanya supaya anaknya bukan langsung jadi hebat, tapi minimal mereka jadi orang-orang yang punya akhlak yang baik, mereka sopan santun, mereka menjaga attitude-nya, mereka belajar untuk berkawan dengan banyak orang dan lain-lain profesi ya. Mungkin bukan lain-lain profesi ya, kalau anak-anak tuh lain-lain karakter. Ya kan? Benar ya? Lain-lain karakter. Oke, teman-teman FU15 yang saya banggakan, kami berada di sini, kami bercerita di sini, kami ngobrol-ngobrol, ngopi di sini. Bukan berarti kami menunjukkan bahwa kami lah udah yang paling terbaik, bukan. Tapi intinya bahwa kami hanya sharing dengan para teman-teman apa yang dibuat oleh pelatih-pelatih di FU. Karena ilmu tuh, kata pelatih saya, Coach Riddle, jangan pernah disimpan. Karena disimpan belum tentu bisa terjadi ke kita, belum tentu kita bisa memakainya itu. Tapi ilmu itu kita harus bagi. Nah, secara yang kami buat ini bukan kami riak kepada anda-anda, tapi intinya kami mengajak anda-anda untuk sama-sama kita sharing di Kopi Bareng FU15. Itu tadi perbincangan saya dengan Coach Daus, salah satu pelatih yang nantinya untuk mengambil lesson di lesson B. Dan sukses Coach.
Siap ya. Siap Om. Buat coach Amin. license-nya lancar. Amin. Dan mudah-mudahan lulus cepat dapat license kita. Amin. Oke. Silakan coach, kata-kata terakhir. Oke, saya M. Firdaus, melatih di kategori 2003-2002, tentunya di FU 15 FA. Jangan lupa ya, tonton channelnya Coach Firman Utina nih. Firman Utina 15. Channel apa tuh? Firman Utina 15 official. Like, comment, dan subscribe. Jangan lupa.